إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan pada saat ini berupa menuntut ilmu mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah tema, yaitu pelajaran tauhid dari kisah yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kisah ini sebetulnya bukanlah kisah yang panjang, akan tetapi kisah ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Yang tepatnya hadis ini terdapat pada hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Langsung saja kita baca kisah yang terjadi atau dialog yang terjadi atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini bukan orang biasa, tapi beliau memiliki kekerabatan. Beliau adalah anak dari paman Nabi. Jadi Abbas ini paman dari Nabi. Dan Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Oleh karena itu beliau adalah Abdullah bin Abbas. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas ini beliau seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Beliau memiliki keahlian dalam mentafsirkan Al-Quran.
Jadi kalau para ibu-ibu sekalian yang pernah belajar tafsir Ibnu Katsir atau punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir yang terkenal, maka akan kita dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu pendapat Abdullah bin Abbas. Ya, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, ayat itu dan sebagainya. Dan ini memang merupakan doa. Nabi SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas agar beliau diberikan ilmu khususnya dalam bidang tafsir. Jadi di antara keutamaan yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu Rasul dan beliau adalah seorang sahabat yang memiliki ilmu di dalam bidang tafsir melebihi sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Abbas ini beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman." Beliau mengatakan, dahulu aku pernah berjalan di belakang Nabi, atau dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi, dibonceng pakai onta atau yang semisalnya. Jadi di sini ada dua kemungkinan, yaitu Abdullah bin Abbas ini beliau berjalan di belakang Nabi, atau kemungkinan yang kedua beliau itu sedang dibonceng oleh Nabi, ya di atas hewan tunggangan. Ya waktu itu kan belum ada motor seperti zaman kita ya. Kalau paling cepat ya kuda. Kalau waktu itu kan kendaraan hewan tunggangan yang paling cepat adalah kuda. Itu pun tidak semua sahabat memiliki kuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini di saat di tengah-tengah perjalanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, yang dimana nasihat ini akan kita bedah, akan kita pelajari, akan kita renungi dan kita ambil pelajaran khususnya tentang tauhid. Apa sabda Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai anak kecil. Ya gulam, wahai anak kecil." Di sini waktu itu memang Abdullah bin Abbas ini beliau masih kecil, belum balik. Jadi masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajari engkau beberapa kata. Aku akan mengajari engkau beberapa petuah, beberapa nasihat. Inni u'allimuka kalimatin. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kita bacakan dulu nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, kemudian baru nanti kita akan pelajari faedah-faedah dari hadis ini. Ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian Nabi melanjutkan, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah wahai anak kecil, seandainya seluruh umat manusia itu berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat atau mendatangkan manfaat kepadamu,
lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu, apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila seluruh manusia ini bersatu dan berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir itu telah mengering. Ya, sampai di sini nasihat dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Di dalam riwayat yang lain, selain riwayat Imam Tirmizi, ihfadillaha tajidhu amamak. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Ta'aruf ila Allahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah apa-apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa-apa yang menimpamu, apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpa dirimu, maka dia tidak akan meleset. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai di sini tentang wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya sahabat. Abbas ini sahabat Nabi, paman dan sekaligus sahabat Nabi. Yang anaknya ini Abdullah juga sahabat dari Nabi. Oleh karena itu kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Di sini para jemaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW bersabda, ya hulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Maka pelajaran yang pertama di sini adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa memberikan nasihat kepada manusia secara umum dan kepada anak-anak kecil secara khusus. Hendaknya setiap muslim dan muslimah berusaha memberikan nasihat, khususnya kepada anak-anak. Ya, sebagaimana dalam kisah ini, sebagaimana dalam peristiwa atau kejadian ini, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu beliau masih kecil. Ya. Jadi anak kecil ini perlu diperhatikan. Kalau para hadirin sekalian punya anak, punya putra dan putri masih kecil belum balik, maka sering-sering dinasihati. Ya, arahkan kepada kebaikan, arahkan kepada ketaatan, arahkan kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya, ini supaya anak-anak ini nanti insya Allah tumbuh menjadi anak-anak atau generasi yang cinta Allah dan cinta Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena apa para jemaah? Karena di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, di antara 7 golongan itu adalah seorang pemuda yang tumbuh di atas apa? Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak mungkin seorang pemuda atau pemudi itu tumbuh di atas ketaatan kecuali ketika dari kecil
ketika dari kecil itu dilatih sama orang tuanya. Ya, dibiasakan untuk taat. Ya, dibiasakan untuk baca Al-Qur'an, dibiasakan, dikondisikan untuk sholat 5 waktu. Ya, dikondisikan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi seorang pemuda dan pemudi itu akan insya Allah akan tumbuh di atas ketaatan apabila sejak kecil itu sama orang tuanya itu dibiasakan. Ya, difasilitasi untuk berbuat taat. Ya, diberikan Al-Qur'an yang paling bagus, yang mungkin yang bagus ya, yang enak dibaca misalnya, yang gampang dibaca sama usia anak-anak atau yang semisalnya. Maka bagi orang tua selain menasihati, memotivasi, ya, memfasilitasi juga supaya anak-anak ini nanti menjadi pemuda-pemudi, menjadi remaja-remaja yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, jadi ini pelajaran yang pertama, hendaknya setiap muslim dan muslimah berusaha memberikan nasihat khususnya kepada anak kecil. Kalau kita sebagai orang tua, maka memberikan nasihat kepada putra-putri kita. Yang kedua, para hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang kedua adalah memanfaatkan setiap momen dan kesempatan untuk memberikan nasihat. Ya, memanfaatkan setiap momen atau kesempatan untuk memberikan nasihat. Kalau kita perhatikan hadis tadi, ini konteksnya hadis ini, redaksi hadis ini adalah ketika itu Abdullah bin Abbas sedang di jalan, ya, sedang di perjalanan, entah itu dengan jalan kaki atau dengan menaiki hewan tunggangan. Maka kesempatan yang seperti ini itu tidak disia-siakan oleh Rasul SAW untuk tetap memberikan nasihat. Ya. Jadi memberikan nasihat itu bukan hanya di kelas, kalau itu seorang guru ya, atau memberikan nasihat itu bukan hanya sekedar di meja makan habis selesai makan, atau bukan hanya sekedar di kamar kalau itu anak itu hendak tidur. Maka dalam perjalanan pun kalau kita misalnya ada rencana sama anak kita pergi keluar kota, tamasya, rekreasi gitu ya, maka di perjalanan bisa kita kasih nasihat kepada putra-putri kita, nasihat-nasihat yang ringan, nasihat-nasihat yang singkat, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setiap keadaan, setiap kesempatan, momen itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk saling nasihati atau untuk menasihati anak-anak kita. Ini pelajaran yang kedua, memanfaatkan setiap momen dan kesempatan yang memang itu memungkinkan untuk tetap memberikan nasihat, saling mengingatkan. Yang ketiga, yaitu pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita ulangi, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu hendaknya seorang muslim dan muslimah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga batasan-batasan, menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau itu kita lakukan pada jamaah, kalau kita menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya, khususnya perintah-perintah yang wajib, kemudian perintah-perintah yang sunnah, dan kita berusaha menjaga atau meninggalkan larangan-larangan Allah, menghindari larangan-larangannya, khususnya di sini larangan yang sifatnya haram, kemudian yang makruh. Kalau kita lakukan itu, maka Allah akan menjaga kita. Karena di dalam hadis tadi Nabi bersabda, Nabi memberikan nasihat, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah, di sini jangan salah paham, menjaga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, Allah maha kuasa.
Allah nggak butuh penjagaan dari manusia, dari hamba-hambanya. Maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli ilmu, yaitu seseorang muslim dan muslimah menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, maka balasannya Allah akan menjaga kita. Ini sebuah kaidah. Di dalam Islam, di dalam agama kita, itu ada sebuah kaidah para jemaah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Balasan itu setimpal dengan amal perbuatan. Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, balasannya Allah akan menjaga kita. Ya, ini sabda Nabi, ini hadis Nabi, ini janji dari Nabi. Yang beliau adalah orang yang jujur, nggak mungkin beliau berdusta. Kalau ifadillah hawaian kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah, di sini para ahli ilmu menjelaskan yang dimaksud di antara ada hadis-hadis yang lain yang di situ ada beberapa ibadah atau beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan dalam penjagaannya. Contohnya adalah bersuci. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yukhafidu 'alal wudu'i illa al-mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Maksudnya menjaga wudu itu ya ini anjuran ya, bukan kewajiban. Kalau kita mau sholat, tidak sholat itu memang wajib untuk bersuci, entah itu wudu atau tayamum. Kalau yang nggak bisa menggunakan air maka tayamum. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya itu kuat, maka ketika dia wudunya batal, maka dia wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, ini contoh ya, la yukhafidu 'alal mu'min, la yukhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian yang perlu kita jaga, karena masih poin dari yang ketiga ini, pelajaran yang ketiga, menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Yang ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat. Jagalah wahai orang yang beriman, jagalah sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawat. Allah memerintahkan di sini berjamaah. Allah yang memerintahkan, hafidhu ala sholawat. Jagalah kalian sholat ya. 5 waktu ini jaga. Was sholatil wusta. Dan jagalah kalian sholatul wusta. Sholatul wusta di sini sebagian ulama tafsir adalah mengatakan sholat asar. Ya. Jadi bukan berarti subuh, zuhur, maghrib, isya itu nggak penting. Ini semuanya penting. Ya. Namun di sini Allah memberikan kekhususan was sholatil wusta. Ya. Ini semuanya sama-sama penting. Hanya saja dalam ayat ini Allah memberikan keistimewaan yang lebih kepada sholat asar. Was sholatil wusta. Ya. Maka jangan sampai kita meremehkan, menganggap enteng yang namanya ibadah sholat ini. Ya. Karena jelas-jelas Allah yang memerintahkan kita semuanya untuk menjaga sholat. Kalau kita menjaga sholat ini tentunya dengan rukun-rukunnya, ya kewajiban-kewajibannya, kemudian tumakninanya, khusyuknya. Ya ini menjaga sholat. Jadi sholat ini bukan hanya sekedar asal-asalan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar kita menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya kewajiban-kewajiban di saat sholat atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, termasuk hal-hal yang perlu kita jaga, ada hadis-hadis khusus atau ayat-ayat khusus tentang penjagaan, yaitu menjaga janji-janji kita atau sumpah-sumpah kita. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian, jagalah janji-janji kalian. Kalau kita janji sama orang, maksudnya menjaga janji itu ya kita menepati janji tersebut. Ya, kecuali kalau memang ada uzur, ada halangan.
yang tidak memungkinkan kita untuk menepati janji, kita omong, kita sampaikan. Mohon maaf saya belum bisa menepati janji saya. Ya. Ini termasuk hal-hal yang perlu kita jaga, karena ini adalah cakupan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah janji-janji kalian. Ya, janji itu gampang ya, tinggal ngomong gitu aja. Tapi terkadang menepati janji itu apa? Sulit. Ya, perlu apa? Keseriusan gitu. Ya, perlu keseriusan untuk benar-benar menepati janji. Makanya jangan ngobrol janji lah. Daripada nanti kita nggak bisa menepati, maka kita hati-hati dulu. Kita lihat dulu keadaan kita. Kita lihat dulu mungkin hal-hal yang mungkin bisa menghalangi kita menepati janji. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Janji kepada anak, kita punya anak, misalnya anak, kalau kamu hafal juz 30 nanti Umi berikan hadiah. Ini janji ini, jangan dilupakan. Ya, janji kepada anak, janji ngajak jalan-jalan, janji memberikan hadiah, janji kepada teman. Ini perlu kita perhatikan. Kalau perlu dicatat para jemaah. Dicatat, kan sekarang ada handphone ya, catat di HP, bikin alarm. Kalau tanggal sekian, jam sekian saya ada janji. Itu lebih memudahkan kita untuk menepati janji. Ya, Allah masih kita sarana, Allah masih kita fasilitas berupa HP, ada alarm, maka di situ akan insya Allah sangat membantu dalam menepati janji, karena Allah sendiri yang memerintahkan wahfadzu aimanakum. Kemudian termasuk menjaga di sini yang perlu kita jaga adalah menjaga kepala dan perut. Ya. Menjaga kepala dan perut. Nabi SAW bersabda, al-istihya'u haqqul haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Rasa malu kepada Allah yang sesungguhnya, Nabi mengatakan, rasa malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah dengan engkau menjaga kepala dan anggota tubuh yang ada di kepala. Anggota tubuh yang ada di kepala apa? Kedua mata. Kemudian apa lagi? Ya, mulut atau lisan. Kemudian telinga. Jadi menjaga kepala di sini adalah menjaga kepala kita, menjaga kedua mata, menjaga kedua telinga, menjaga lisan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahfadul batna wa ma hawa, yaitu engkau menjaga perut dan apa yang masuk di dalamnya. Jadi usahakan dan pastikan apa yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang halal. Ya. Baik cara mendapatkannya itu dari cara yang halal ataupun zatnya, zat makanan itu, minuman itu adalah benar-benar halal. Kalau masih ragu ini halal atau tidak, jangan dimakan. Masih banyak makanan yang halal. Ya. Kalau kita mendapatkan sebuah produk yang di situ nggak jelas ini halal apa haram, maka tinggalkan aja. Masih banyak makanan-makanan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi termasuk menjaga Allah, kan kita menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ada hadis-hadis khusus yang di situ kita diperintahkan untuk menjaga beberapa anggota badan, ya, seperti mata, telinga, dan mulut atau lisan, dan juga menjaga perut. Kemudian menjaga lisan, ini ada hadis khusus menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Nabi SAW bersabda, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga di antara kedua bibirnya, yaitu lisan, dan menjaga di antara kedua kakinya, yang dari kemaluan itu, maka dia dijamin surga. Terutama lisan di sini. Lisan ini sangat berbahaya kalau nggak kita jaga. Lisan ini sangat berbahaya kalau nggak kita jaga. Dosa lisan ini sangat banyak. Dosa lisan namanya apa saja? Ghibah, namimah, adu domba. Kemudian mengungkit-ungkit sedekah, pemberian. Kalau dulu kamu nggak saya kasih bantuan, mungkin kamu sudah jadi orang gelandangan, kan gitu. Ini kan mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit bantuan. Ini juga penyakit lisan. Berdusta, ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian mencaci maki, mencela waktu, ya, mencela hujan,
mencela angin, dan masih banyak lagi dosa-dosa lisan yang harus kita jauhi, karena itu termasuk menjaga Allah, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pelajaran yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Apa balasan yang kita peroleh kalau kita sudah semaksimal mungkin menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya? Yaitu Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita. Di sini disebutkan hafidhahu fi masalihi dunyahu kahifdihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Allah akan menjaga kita. Kalau kita menjaga Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjaga larangannya, Allah akan menjaga kita. Ini maksudnya menjaga tubuh kita, badan kita, menjaga badan kita, tubuh kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang mematikan. Ya, Allah akan menjaga anak-anak kita, putra-putri kita. Allah akan menjaga mereka, menjaga anak-anak kita dari segala macam penyimpangan, segala macam kesesatan. Ya, apalagi saat-saat seperti ini kan banyak sarana-sarana yang membuat anak itu jadi anak yang nakal itu banyak. Internet, kemudian YouTube-nya, kemudian ini dan itu dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang tua khususnya menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga putra-putri kita. Ya, Allah akan menjaga anak-anak kita. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, itu ada kisahnya wa kana abuhuma sholihah. Jadi Allah menjaga hartanya anak yatim karena dulu kakek buyutnya, kakek neneknya itu wa kana abuhuma sholihah. Kakek neneknya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi Allah akan menjaga keturunan seseorang yang soleh dan soleha sampai mungkin cucu-cucunya, cici-cicinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nanti bisa dilihat di surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma sholihah. Itu Allah jaga berjamaah. Ya. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita, wa malihi, dan Allah akan menjaga harta kita. Allah akan berkahi harta kita. Ya, kalau kita maksimal dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan jaga harta kita. Dalam artian yaitu Allah akan ngasih keberkahan dalam harta kita. Ya. Ini diantara penjagaan Allah kepada seorang hamba, menjaga badannya, menjaga anak-anaknya, keluarganya, dan hartanya, harta orang tersebut. Bahkan ada orang-orang yang ketika mereka masih tua, mereka sudah lanjut usia, itu mereka seperti anak-anak muda. Ya. Disebutkan oleh ahli ilmu yang Ibnul Munkadir. Ini seorang ulama namanya Ibnul Munkadir. Beliau mengatakan, Inna Allaha la yahfadu birrajuli sholih wa waladihi. Inna Allaha la yahfadu birrajuli sholih wa waladihi wa waladi waladihi wa duwayra sulati hawlahu fima yazaluna hafidhumi wa sakab. Jadi kurang lebih Allah menjaga. Ada orang yang sudah lanjut usia tapi ibadahnya seperti anak muda. Ketika ditanya, bagaimana Anda kok bisa tetap eksis, ya tetap istiqomah dalam beribadah di saat lanjut usia, ya. Maka orang itu mengatakan, tubuh ini itu kami jaga ketika kami muda. Jadi ketika kami muda itu tubuh jasad ini kami gunakan untuk taat kepada Allah. Maka Allah pun menjaga tubuh-tubuh kami ketika kami sudah tua. Jadi kalau ketika anak itu masih muda, dia biasakan taat kepada Allah, dia biasakan salat 5 waktu, dia biasakan untuk baca Al-Quran, dia biasakan puasa-puasa sunnah, maka insya Allah sampai lanjut usia Allah akan kasih kekuatan untuk melakukan ibadah. Ya. Kalau anak-anak yang masih muda, pemuda-pemudi, remaja-remaja ini dia menjaga tubuhnya dari hal-hal yang haram, maka Allah akan jaga orang tersebut sampai ketika dia lanjut usia. Ya. Ini menjaga badan. Dan yang tidak kalah pentingnya, masih pelajaran yang ketiga, Allah akan menjaga kita adalah menjaga agama kita.
hifdzullahi lil abdi fi dinihi wa imanihi fayahfazuhu fi hayatihi minasyubuhat wa minasyahawatil muharramah wa yahfadzu alaihi dinahu inda mautihi fayatawaffahu Allahu ala imani. Ya. Menjaga agama ini bagaimana? Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga agama kita. Menjaga agama ini Allah hindarkan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam kerancuan-kerancuan, atau dalam bahasa Arab itu namanya syubhat. Ya. Kalau kita benar-benar istiqomah di atas ketaatan, Allah akan jauhkan kita dari syubhat. Syubhat itu banyak ya, apalagi adanya orang-orang liberal, orang-orang komunis, orang-orang yang teriak-teriak tentang LGBT, orang-orang yang semacam-macam. Ya. Itu banyak mereka punya kerancuan-kerancuan. Itu kalau kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah akan jaga kita dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam, baik kalangan Yahudi, Nasrani, orang kafirnya, orang musyriknya, ya, orang-orang yang gak senang sama Islam. Itu banyak mereka terang-terangan, ada yang sudah terang-terangan untuk menampakkan perusuhan kepada Islam, ya, dengan kerancuan-kerancuan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah menjaga kita, ya, yaitu wa yahfadzu alaihi dinahu inda mauti, yaitu Allah menjaga agama kita di saat kita sakaratul maut, para jemaah. Ya. Ketika sakaratul maut itu keadaan yang paling genting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Sakaratul maut ketika nazah, proses pencabutan nyawa. Ya, ketika datangnya malaikat maut mencabut nyawa, itu proses yang paling genting dalam kehidupan seseorang. Ya. Karena dia akan berpisah dari dunia ini menuju alam barzakh, menuju alam kubur. Kalau kita semasa hidup kita, ya, semasa hidup kita senantiasa berusaha menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan jaga kita di saat kita sakaratul maut. Ya, maksudnya Allah akan mewafatkan kita di atas Islam dan iman, di atas tauhid dan sunnah. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan Allah akan memudahkan kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah di saat kita mengembuskan nafas yang terakhir, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi ya man mata," atau kama qala, jadi barang siapa yang kalimat terakhirnya, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, itu janji dari Nabi dan keutamaan bagi orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan ini tidak mudah, yaitu tidak gampang. Kalau kita masih sehat walafiat seperti saat ini, kita mau baca la ilaha illallah 100 kali, 50 kali, 200 kali itu mudah. Tapi di saat sakaratul maut itu bukan hal yang gampang. Ya. Karena juga disebutkan oleh para ahli ilmu, ketika sakaratul maut itu syaitan itu mengerahkan semua tenaganya. Karena kesempatan terakhir syaitan menggelincirkan manusia ketika dia sakaratul maut. Kesempatan terakhir syaitan dan tentara-tentaranya untuk menyesatkan muslim dan muslimah itu di saat ini sakaratul maut. Ini kesempatan terakhir. Karena kalau orang itu sudah menghembuskan nafas terakhir, sudah meninggal, itu syaitan nggak menggoda lagi, sudah nggak ada godaan syaitan, nggak ada. Ya. Itu kesempatan terakhir. Jadi ketika sakaratul maut, seorang muslim dan muslimah dalam keadaan paling lemah. Walaupun tubuhnya kekal, tubuhnya kuat, ya. Tapi itu keadaan yang paling lemah dalam kehidupannya. Sedangkan di sisi yang lain syaitan mengerahkan sekuat-kuatnya tenaga-tenaganya, kemampuannya, kelicikannya, ya, untuk supaya menghalang-halangi muslim dan muslimah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu syaitan. Ya, musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata. Semenjak Nabi Adam diturunkan dari surga, maka syaitan akan tetap menjadi musuh kita sampai hari kiamat. Ini tadi penjelasan tentang Allah menjaga kita, yaitu Allah menjaga badan kita, Allah menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita, dan yang paling penting menjaga agama. Ya, kita dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari penyimpangan dan lain sebagainya.
Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ini pelajaran tentang tauhid. Ya, ini baru kita sesuai dengan tema pelajaran tauhid dari kisah Rasul SAW bersama Abdullah bin Abbas. Pelajaran yang keempat adalah seorang muslim dan muslimah wajib hanya berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selainnya. Dalam hadis tadi kalau kita lihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Ya. Kalau kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Apapun permintaan kita, yang kecil ataupun yang besar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kepada cucu-cucu kita kalau ada yang sudah punya cucu. Kepada keponakan-keponakan kita, kepada siapalah. Yang penting terutama yang masih kecil, kita tanamkan mereka akidah tauhid. Akidah yang lurus. Kalau kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kalian, "Mintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan." Ya. Jadi minta kepada Allah itu bukan hanya yang besar-besar, sampai perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang menurut kita sepele itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, riwayat Tabrani, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'aluhu sya'sana alaihi idan qata'a." Hendaknya salah seorang di antara kalian itu meminta hajatnya, menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika sandalnya itu putus. Kalau kita pakai sandal jepit ya, sandal jepit kita itu putus, minta kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku ganti." Ini Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ya. Jadi selama kita masih hidup, maka minta apa yang kita butuhkan, keperluan-keperluan kita dunia dan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari karunia. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian menginginkan apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat teman kita sudah punya rumah sendiri, rumahnya nggak ngontrak lagi, atau kita lihat kerabat kita dia punya ini, punya itu, maka jangan lantas kita langsung hasad atau iri. Jangan sampai kita dengki. Ya. Allah membagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Orang ini pantas kasih sekian, kasih sekian. Kalau kita iri, kita dengki sama orang karena pemberian yang Allah berikan, maka seolah-olah kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak boleh. Ya. Maka apa solusinya? Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Misalnya bagaimana? Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada temanku ini begini-begini, maka berikan juga kepadaku ya Allah. Ya. Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada kerabat kita misalnya rumah, maka Allah yang Maha Kuasa memberikan kita rumah yang semisal atau lebih baik. Ya. Maka jangan kita simpan yang namanya hasad ini, jangan disimpan. Itu nggak boleh, itu haram. Yaitu penyakit hati. Ya. Setiap orang ini punya potensi hasad. Dan biasanya hasad ini kepada orang yang selevel bersama, orang yang seprofesi. Ya. Misalnya guru sama guru kan gitu. Kemudian menteri sama menteri, tukang becak sama tukang becak, kan nggak mungkin tukang becak hasad sama presiden, kan nggak mungkin. Iya. Oh, kenapa itu kok jadi presiden dan saya masih tukang menteri? Itu nggak mungkin, Pak. Sulit terbayang dalam kehidupan yang nyata, sulit. Biasanya hasad ini muncul kepada orang yang selevel, ya, seprofesi atau sama-sama keahlian, dokter sama dokter, perawat sama perawat, ya, ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga, jualan online sama jualan online sini dan situ. Itu berpotensi besar untuk menimbulkan hasad atau iri. Ya.
Maka solusinya tadi was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Allah maha luas karunia-Nya. Ya. Allah maha luas anugerahnya. Terkadang kita nggak minta kepada Allah, Allah sudah ngasih kepada kita. Banyak terkadang kita dapatkan kalau kita mau merenung hal-hal yang itu mungkin belum sempat kita minta kepada Allah, tapi Allah sudah ngasih kepada kita. Apalagi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jadi seorang muslim dan muslimah pelajaran tauhid. Jadi dalam hadis ini ada pelajaran materi tentang tauhid. Kalau kau mintalah kepada Allah. Ini kita biasakan kepada anak-anak kita. Bahkan ada cerita, ini cerita nyata ya. Ada seorang anak itu mungkin belum 3 tahun usianya, belum 3 tahun, laki-laki. Dia masih belajar bicara, ya ngomongnya masih belajar, belum lancar. Jadi ketika anak ini tuh sakit perutnya tuh sakit. Dia tuh minta, ya Allah, perut saya sakit, sembuhkan ya Allah. Kayak gitu kurang lebih bahasanya. Jadi orang tua si anak ini itu sudah membiasakan anaknya. Ya sebelum orang tuanya ini ngasih obat, membelikan obat atau sebelum orang tuanya membawa ke dokter, itu anak ini diajarkan kamu minta dulu kepada Allah kesembuhan. Allah yang kasih sembuh. Ya. Baru setelah itu sama umiknya atau sama bapaknya itu diolesi obat, misalnya minyak kayu putih atau misalnya lah, untuk meringankan sakit perutnya. Ya. Itu dibiasakan dari anak kecil. Kalau kau minta kepada minta kesembuhan, ya, minta tas baru, minta jam tangan yang baru, minta seragam yang baru, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta kepada umi atau minta kepada abi. Ini biasakan, ya, supaya anak ini benar-benar tumbuh di atas akidah yang lurus. Dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya. Kita orang tua akan mati, bapak atau ibu akan mati. Kalau anak ini sudah terbiasa ketika dia kecil, dia minta kepada Allah, seandainya bapaknya meninggal, ya, seandainya Allah menakdirkan bapaknya meninggal dulu, maka anak ini akan nggak kalau. Saya biasanya minta kepada Allah, bapak saya ini cuma perantara, abah saya ini cuma perantara rezeki dari Allah kepada saya. Ya. Jadi sedih itu wajar, sedih itu boleh, tapi yang sedih berkepanjangan ini enggak. Ya, karena orang Islam itu punya akidah yang kuat. Allah Maha Hidup. Manusia, jin semuanya akan mati. Ya, manusia, Nabi kita SAW beliau manusia, beliau meninggal. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Kita juga meninggal. Ya. Ini kewajiban seorang muslim dan muslimah kepada Allah, itu hanya minta kepada Allah. Apakah boleh minta kepada makhluk? Boleh apa enggak? Hah? Iya, ada syaratnya. Boleh minta kepada makhluk selama itu memang selama si makhluk ini bisa memberikan apa yang kita minta. Ya, misalnya biasanya ibu-ibu itu kan minta garam gitu ya, atau cabenya habis itu. Tolong saya minjem sebentar. Ini kan minta tolong, minta kepada manusia. Nanti saya ganti. Ya. Itu biasanya seperti itu boleh. Selama memang si manusia ini bisa memenuhi apa yang kita minta, dalam tanda kutip ya. Minta bantuan ini, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh meminta kepada makhluk itu adalah hal-hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya minta rezeki kepada manusia ini kan enggak boleh. Minta surga kepada makhluk, kepada manusia ini enggak boleh. Surga dan neraka ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta selamat dunia dan akhirat kepada makhluk itu enggak boleh. Ya. Ya, walaupun tetap yang paling utama adalah kita semuanya menyampaikan hajat kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu ada di kalangan ulama salaf, di kalangan orang-orang saleh zaman dahulu ketika pecut mereka itu jatuh. Jadi kalau mereka naik kuda itu kayak ada pecutnya supaya kuda ini semangat untuk jalan atau berlari. Ketika pecut mereka itu jatuh, mereka tidak minta tolong temannya untuk ngambil sendiri. Ya, selama itu bisa dilakukan sendiri, tidak merepotkan diri, ya maka kita lakukan sendiri. Ya. Dan memang ada hal-hal tertentu ketika seorang atasan dia memerintahkan kepada bawahannya, ini perintahnya nggak masalah karena memang itu tugasnya. Ya.
Tapi ada hal tertentu yang memang kalau bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri, nggak perlu minta tolong sama orang. Kalau kita nggak kerepotan, tapi kalau kita merasa kerepotan, merasa kecapean, kesusahan, kerjakan sendiri, ya kita minta tolong kepada orang lain. Ya, sebelumnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini minta. Dan ini pelajaran yang keempat, pelajaran yang kelima. Ini berkaitan dengan pelajaran yang keempat tadi, yaitu hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa minta tolong hanya kepada Allah. Boleh minta tolong kepada makhluk selama makhluk itu bisa, ya, dan dia masih hidup. Ya. Kalau makhluk itu sudah mati, ya nggak boleh datang ke kuburan. Sunan siapa? Ya. Datang ke kuburan Sunan Ampel, kemudian minta tolong supaya digampangkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ya, ini nggak boleh. Nah, ini syirik nantinya. Ini bertentangan dengan tauhid. Karena orang yang sudah mati, siapapun dia, mau nabi, mau rasul, mau wali, mau orang soleh, mau habib, selama orang itu sudah mati, nggak boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah mati. Alamnya sudah beda. Ya, alamnya sudah beda. Orang mati ini dia di alam yang lain, di alam barzakh namanya, alam kubur. Ya. Dia nggak bisa mendengar permintaan atau ucapan-ucapan orang yang masih hidup. Itu nggak bisa mendengar. Pelajaran yang kelima, sebagaimana Nabi mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini penting. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bahkan di dalam sholat, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita membaca surat Al-Fatihah. Isinya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Kalau Allah nggak ngasih pertolongan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, ibadah yang kita lakukan, sholat lima waktu, datang ke majelis ilmu, ya, berbakti kepada suami, mendidik anak, ya, membaca Al-Quran, sedekah, ini semuanya nggak mungkin, mustahil kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah, nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika azan berkumandang, kemudian muazin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak bisa sholat, nggak bisa mengerjakan sholat lima waktu kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga kita punya anak, punya putra putri, mereka masih belajar, entah itu di sekolah dasar atau di taman kanak-kanak atau belajar di sekolah menengah atau di perguruan tinggi, maka tanamkan dalam benak mereka minta tolong kepada Allah. Ya. Sebelum belajar, ya Allah mudahkan saya untuk belajar, ya Allah mudahkan saya, tolonglah saya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi. Ya. Ya Allah tolonglah saya ini dan itu minta tolong. Ya. Maka selain kita minta tolong kepada Allah, kita ajarkan anak-anak kita juga agar senantiasa mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam masalah belajar, ya, mengerjakan tugas dari gurunya, mengerjakan PR, ya, senantiasa gantungkan hati mereka hanya kepada Allah. Minta tolong kepada Allah dulu, baru kamu berusaha. Ya, baru kamu berusaha. Sehingga para jemaah, ketika anak-anak itu sukses, berhasil, misalnya dia berhasil hafal juz 30 atau dia berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, maka ketika di awal dia sudah minta tolong kepada Allah, ketika dia berhasil, dia tidak akan sombong, dia tidak akan ujub, dia tidak akan meremehkan teman-temannya. Karena apa? Karena dia bisa hafal juz 30, dia bisa dapat ranking 1 karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita ujubkan kepada orang lain? Kepintaran kita, kecerdasan anak kita datangnya dari Allah. Allah yang kasih kecerdasan, Allah yang kasih kemampuan, Allah yang kasih pertolongan. Ya, kita bisa menyekolahkan anak di pondok ini, pondok pesantren ini, itu juga karena kemudahan dari Allah.
Nggak ada yang perlu kita sombongkan dan nggak boleh kita sombongkan. Nggak boleh kita ujub. Ya. Karena kita ingat di awal kita semuanya bisa ibadah itu karena taufik, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir selesai ibadah kita nggak akan ujub. Ya, kita bisa umroh misalnya, ada yang pernah umroh, ada yang sudah pernah haji, maka itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang-orang yang punya harta tapi mereka nggak pernah umroh. Bahkan haji pun mereka nggak mau. Ada orang-orang yang kaya. Sehingga kalau ada orang kaya, orang yang kecukupan, mereka mau bayar zakat mal, mereka mau umroh dan haji, itu benar-benar pilihan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala hal kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Yang artinya ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'jas, dan jangan engkau merasa lemah atau malas. Ya. Di dalam hadis tersebut, ini hadis yang lain, Nabi menganjurkan kita untuk bersemangat, antusias. Bersemangatlah dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bermanfaat bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Ya. Menuntut ilmu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Maka kita harus semangat. Ya. Perlu antusias. Ya. Mendidik anak dengan pendidikan yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah itu bermanfaat. Karena anak ini investasi. Maka perlu kita semangat dalam mendidik anak. Walaupun anak kita terkadang ya lupa, kadang lalai, kadang suka bermain, ya, kadang malas belajar, ya itu memang ujian bagi orang tua. Tapi kita ingat mendidik anak ini bermanfaat. Maka saya harus semangat karena Nabi mengajarkan saya ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Mendidik anak itu bermanfaat. Karena nanti hasilnya kita akan yang mendapatkannya. Ya, kalau kita meninggal, anak kita mendoakan kita itu luar biasa, ya, anak soleh dan solehah. Maka perlu semangat mendidik anak. Kemudian berbakti sama suami itu semangat, ya, karena itu bermanfaat. Karena berbakti kepada suami kewajiban bagi seorang wanita, ya. Maka perlu semangat dalam berbakti kepada suami. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, maka kita perlu semangat. Misalnya kita jualan online, ya. Maka semangat jualan, nggak apa-apa. Kita cari cara-cara yang halal, bagaimana promosi yang benar, bagaimana dan ini dan itu, maka semangat. Ya. Tapi jangan lupa Pak, wasta'in billah. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong ini penting. Ya Allah, saya mau membantu suami jualan, misalnya jualan online. Minta tolong kepada Allah, mudahkan saya ya Allah bisa berjualan, ya, dan sebagainya, itu minta tolong. Ya, jangan lupa ini wasta'in billah. Bersemangat dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan wala ta'jas. Jangan merasa lemah, jangan merasa nggak mampu, jangan malas. Ini hindari, jauhi sikap lemah. Usaha terus, berusaha, gagal, berusaha lagi, berusaha lagi. Ya. Ini namanya totalitas dalam berusaha. Kalau kita beribadah totalitas, dalam berusaha kita totalitas juga. Ya. Jadi Nabi SAW 14 abad yang lalu itu mengajari umatnya, mengajari kita semuanya untuk tidak gampang menyerah. Wala ta'jas. Jangan merasa lemah, jangan merasa nggak mampu, ya, jangan malas. Itu Nabi. Ya, beliau 14 abad yang lalu mengajarkan kita untuk bersemangat. Ya. Ini kembali kepada pelajaran yang kelima, yaitu pentingnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam ini berkaitan dengan tauhid, bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mencegah bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kita manfaat, yang bisa menghilangkan, menjauhkan kita dari mara bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam nasihat tadi, nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada sepupu beliau mengatakan wa'lam anna ummata sa'ani, seluruh manusia, seluruh makhluk, ya, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya. Dan seandainya seluruh penduduk Surabaya
penduduk Jawa Timur, penduduk di Indonesia ini, mereka bersatu, mereka bersepakat memberikan bahaya kepada kita, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa-apa yang menimpa kita bahaya, maka minta kepada Allah, tolonglah angkatlah musibah ini dari kehidupan saya. Ya. Angkatlah prahara ini dari kehidupan kami. Ya. Masalah ada penyakit, masalah rumah tangga, ya, masalah bertetangga, masalah dengan kerabat, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Ya, diberikan solusi yang tepat, diberikan jalan keluar yang enak. Ini adalah pelajaran yang keenam, yaitu seluruh manfaat itu hanya Allah yang bisa memberikan. Dan seluruh bahaya, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita sedih, kalau itu hanya Allah yang bisa menyingkirkannya. Ya. Ini semakin semakin mendorong kita, semakin menguatkan hati kita untuk senantiasa bertawakal, ya, menggantungkan hidup ini, diri ini, hati ini hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang ke-6. Kemudian pelajaran yang ke-7, yaitu iman kepada takdir. Pelajaran yang ke-7, pentingnya iman kepada takdir. Ya, ini ada juga hubungannya dengan tauhid, karena tauhid itu yaitu beriman kepada Allah, yaitu hanya Allah yang menakdirkan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menciptakan. Ini kan tauhid. Yaitu pelajaran yang ke-7, pentingnya iman kepada takdir. Di sini dalam hadis tadi, dalam nasihat tadi, Nabi menyampaikan, ya. Di sini beliau mengatakan tadi kepada Ibnu Abbas, wa ini Rufiatul Akram, di dalam hadis ini disebutkan wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa-apa yang Allah takdirkan meleset darimu, maka dia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang Allah takdirkan menimpa dirimu, dia tidak akan meleset darimu. Ini iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Rukun iman yang berapa iman kepada takdir ini? Rukun iman yang ke-6, ya. Rukun iman yang ke-6. Apa-apa yang Allah takdirkan menimpa diri kita, pasti menimpa diri kita, nggak akan meleset. Ya. Apa-apa yang Allah takdirkan tidak menimpa diri kita, maka tidak akan menimpa diri kita. Ya. Ini adalah takdir. Misalnya begini, kalau kita hubungkan dengan hadis yang sempat kami singgung tadi, ya. Bersemangatlah dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Jangan merasa lemah, jangan bersikap malas, dan jangan gampang menyerah. Misalnya ada orang, ya, dia mulai usaha, merintis sebuah bisnis, entah itu dalam bidang kuliner, entah bisnis dalam bidang fashion, ya, atau apalah yang kira-kira bermanfaat. Maka orang ini sudah berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Kemudian dia sudah belajar, dia berusaha, dia belajar cari mentor, cari guru dalam bisnis misalnya. Dia cari konsultan, ya. Kemudian dia sudah menjalankan bisnis. Ternyata kok semuanya itu mengalami kegagalan, mengalami kerugian, bahkan ditipu sama orang. Maka di sini apa? Kembali iman kita kepada takdir. Apa-apa yang Allah takdirkan menimpa kita berupa kerugian, pasti akan menimpa kita. Ya. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan menimpa kita. Itu enak. Jadi orang beriman itu enak. Ya. Jadi kita diberitakan berdoa, minta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Kita diberitakan berusaha secara maksimal, totalitas, hindari malas, hindari sikap gampang menyerah, hindari sifat suka mengeluh, berkeluh kesah. Kalau sudah itu semuanya sudah maksimal, menurut kita ikhtiar itu sudah maksimal, tapi kok hasilnya tidak sesuai harapan, maka kembali iman kepada takdir. Di sini terjadi dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Itu keyakinan kita. Ya, inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun, dunia dan akhirat. Ya.
Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita belum bisa mencari hikmahnya karena akal kita terbatas, karena ilmu kita yang minim. Ya. Tapi Allah memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim ini maha bijaksana. Allah Al-Adil, Allah maha adil. Ya, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali di situ ada hikmahnya. Mungkin kita tidak tahu, atau mungkin kita tahu sebagian kecil. Sedangkan hikmah-hikmah yang lain yang banyak itu kita belum tahu. Ya. Intinya kembali kepada iman kepada takdir, berserah diri kepada keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita tidak akan termakan oleh tipu daya syaitan. Ya, karena syaitan itu nggak akan tinggal diam. Ya. Kalau ada orang belajar tauhid, dia mengamalkan tauhid, maka syaitan ini nggak akan tinggal diam. Ya, misalnya tadi saya contohkan orang itu sudah berdoa kepada Allah, sudah doanya maksimal, tiap hari dia berdoa, minta rezeki, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin totalitas, ya, ternyata mengalami kegagalan, ya. Maka syaitan itu membisik-bisikkan, seandainya kamu nggak usaha ini, mungkin kamu nggak akan rugi. Seandainya kamu nggak dagang, nggak bisnis ini, mungkin kamu nggak akan ditipu sama orang. Itu seandainya ini bisikan apa? Bisikan syaitan. Ya ini hati-hati. Kalau misalnya kita ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, ada orang seandainya saya nggak lewat jalan ini, mungkin saya nggak akan jatuh dari motor. Ya sudah terjadi, sudah jatuh dari motor, kenapa kok seandainya kan gitu kan? Ini jadi seandainya ini itu tutup, pintu-pintu seandainya ini tutup, jangan dibuka. Kalau kita ngomong seandainya kita akan tambah sedih, nggak akan selesai. Toh sudah terjadi, nggak mungkin dirubah. Sudah misalnya orang ya, kalau orang jatuh dari motor, ya sudah jadi dari motor. Yang penting dia sudah hati-hati, dia mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dia pakai helm, ya. Ternyata kalau Allah takdirkan jatuh, ya sudah. Maka itu takdir. Ya. Jangan malah kita asal-asalan naik motor, nggak pakai helm, kemudian jatuh, ini takdir ya jangan. Tetap kita berusaha. Ya. Tapi kalau sudah terjadi suatu musibah, terjadi sesuatu yang nggak mengenakan dalam kehidupan kita, maka jangan mengucapkan seandainya. Ya. Hindari yang namanya seandainya hindari. Karena itu hanya akan membuka pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Seandainya saya nggak kepergian hari ini, ya. Mungkin saya nggak akan kehilangan dompet misalnya. Seandainya saya nggak bawa uang banyak, mungkin nggak akan diambil sama orang, dicuri sama orang. Itu seandainya sudah tutup itu semuanya, karena kita serahkan urusan kita pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang ketujuh, itu iman kepada takdir. Iman kepada takdir ini akan membuat hati itu tenang, akan membuat hati itu nyaman, akan membuat dada itu terasa lapang. Ya, itu kalau benar-benar kita iman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menentukan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seluruh takdir telah ditetapkan. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana sesuatu itu terjadi, itu semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seandainya itu ada yang dilarang. Seperti tadi, seandainya saya nggak lewat jalan ini, mungkin saya nggak akan jatuh. Ada juga seandainya yang diperbolehkan. Contohnya bagaimana? Seandainya diperbolehkan. Misalnya begini, kalau kita lihat orang kaya, dia rajin sedekah. Kemudian kita berandai-andai, seandainya Allah ngasih saya harta, saya akan melakukan amalan seperti orang itu. Banyak sedekah, ya, haji dan umroh, banyak membantu fakir miskin, itu boleh. Ya, seandainya seperti ini, itu boleh. Seandainya Allah ngasih saya harta, saya akan melakukan amalan seperti orang kaya yang dermawan itu. Ya, saya akan melakukan seperti amalan orang kaya yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seandainya yang diperbolehkan. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-8 setelah pelajaran yang ke-7 iman kepada takdir, yaitu pelajaran yang ke-8 bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Ya. Dan kemudahan itu bersama dengan kesulitan.
Dalam hadis tadi, Nabi SAW bersabda, "Wa'lam anna nasra ma'as sabr." Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Ya. Jadi kalau kita ingin menang melawan syaitan, melawan tipu daya syaitan, maka kita bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar agama. Kemudian sabar apa lagi? Sabar dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian ketiga, sabar dalam menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, maka sebarkan, share. Kemudian yang keempat, sabar dalam saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Ini semuanya, sabar yang empat ini itu terdapat dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya. Maka iman ini akan kuat para jemaah. Iman itu akan kuat kalau kita sering belajar agama. Kita rajin mengaji. Ya, itu iman insya Allah akan kuat. Iman itu akan bersemi di dalam hati. Sebagaimana tanaman itu kalau disirami air itu akan tumbuh. Iman ini perlu siraman. Oleh karena kan ada siraman rohani kan itu ya. Ada siraman rohani. Jadi kalau rohani kita jarang disiram, kering rontang, ya akan sulit untuk bisa sabar. Ada musibah sedikit, goyah, imannya goyah. Ya. Ada ujian sedikit, ngomel sana ngomel sini, berkeluh kesah di sana kemarin, berkeluh kesah di medsos. Ya. Itu musibah yang baru kecil nih. Ya. Ini iman. Jadi kembali kepada Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Beramal soleh. Beramal soleh perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Ya, mau orang yang mau sholat tahajud itu perlu sabar. Apalagi musim hujan kayak gini, dingin-dingin ya. Enaknya selimutan gitu ya, Bu ya. Selimutan. Terus pokoknya alasan tangi gitu. Alasan berat untuk bangun. Ya ini perlu sabar. Mau sholat tahajud itu perlu sabar. Ya, mau mendidik anak itu perlu sabar. Semuanya perlu sabar. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian men-share ilmu, kita belajar ini, dapat ilmu ini, kita share. Ya, itu perlu sabar. Terkadang ada orang yang mengkritik, orang yang enggak suka sama kita, orang yang nyinyir kita, ya orang yang apalah. Ya itu biasa saja dalam dunia dakwah itu biasa. Ya, ada orang yang enggak setuju sama kita. Ya kita sabar, selama yang kita sampaikan itu tauhid sesuai dengan petunjuk atau sunnah Nabi yang kita sampaikan. Ya, dengan cara yang bagus. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian saling nasihat lagi dalam kesabaran. Ya, ini sabar. Jadi kemenangan itu bersama kesabaran. Ya. Kemenangan itu bersama kesabaran. Sabar ini sebenarnya ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu yang kedua. Yang ketiga, sabar ketika musibah itu menyapa. Ini semuanya penting. Ya. Karena Nabi mengatakan wa annan nasra ma'as sabr. Kemenangan nanti kita di surga itu dengan kesabaran, disertai kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Rasul. Itu perlu sabar. Menuntut ilmu seperti saat ini itu perlu sabar. Ya. Banyak di sana orang-orang di luar sana mereka santai-santai, pura-pura, membuang-buang waktu, melakukan hal sia-sia. Maka kita duduk di sini perlu sabar. Ya, perlu sabar. Kita sabarkan diri kita. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Perlu sabar apa tidak? Perlu. Ngerasanya itu kan enak. Iya. Tapi kita tahu ini haram, bahkan dosa besar. Maka perlu kita tinggalkan, sabar dalam meninggalkan rasa-rasa. Ya. Pokoknya kemaksiatan, hal-hal yang haram ketika ditinggalkan itu perlu sabar. Ya. Kita tahu ini haram, tinggalkan, maka perlu sabar. Sabar terus meninggalkan hal-hal yang haram sampai Allah mewafatkan kita. Ya. Dan yang ketiga adalah sabar ketika musibah atau ujian itu menyapa kehidupan kita. Ya namanya dunia kan nggak akan sepi dari ujian dan cobaan, terus silih berganti. Ya, sampai bahkan di alam kubur itu ada ujian, pertanyaan malaikat. Ya, kalau kita bisa jawab kita dapat nikmat kubur. Tapi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan malaikat di alam kubur, maka naudzubillah dari azab kubur itu hati-hati juga. Ya,
yang nggak ada ujian, nggak ada cobaan itu cuma di surga. Itu baru tempat yang sepi dari ujian, nggak ada ujian. Isinya senang-senang tok. Isinya itu happy-happy, santai-santai, foya-foya gitu, itu di surga. Adapun di dunia belum. Di dunia bukan tempat yang sepi dari ujian. Terus ya, semakin kuat iman seseorang, semakin musibah itu atau ujian itu semakin besar. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul, mereka para nabi dan rasul itu orang-orang yang pilihan, orang-orang yang kuat imannya. Maka kalau kita lihat ujian-ujian yang Allah berikan kepada nabi dan rasul itu bukan ujiannya yang mudah. Ya, Nabi Ibrahim sampai dibakar ketika beliau mendakwakan tauhid. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun. Ya, kemudian Allah ngasih jalan keluar, langit itu laut itu terbelah. Ya, Nabi Musa dan orang yang beriman selamat. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Ya, banyak. Semakin kuat iman seseorang, maka musibah itu semakin berat terkadang. Ya, sebagaimana kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ujian anak SD sama ujian anak SMA kan nggak sama. Sama apa enggak? Nggak sama. Tingkat kesulitannya tentunya beda. Ya. Maka semakin tinggi tingkat keimanan, kualitas iman, itu jangan dikira akan sepi dari ujian. Pohon yang semakin tinggi itu semakin kena angin, kencang anginnya. Ya, semakin tinggi itu semakin kencang. Ya. Kemudian masih pelajaran yang ini adalah sebagai penutup juga wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini disabdakan oleh Nabi, dan hal ini sabda Nabi ini menegaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi ada satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Ada satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit terus nggak ada. Pasti nanti suatu saat cepat atau lambat Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar. Tinggal nanti kita sabar atau enggak. Ya. Jangan tergesa-gesa. Ya, sekali lagi, sikap sabar itu menjauhi sikap tergesa-gesa. Ya, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Ya. Terus saja berdoa. Ya, terus berdoa. Karena seorang muslim dan muslimah ketika dia berdoa itu nggak akan rugi. Yang pertama, berdoa itu kan ibadah, kita dapat pahala. Ya, sekali kita mengangkat kedua tangan kita minta kepada Allah, itu sudah dapat pahala. Karena itu doa. Doa adalah ibadah. Kemudian seandainya doa kita belum dikabulkan, belum diijabahi, maka bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, doa ini disimpan oleh Allah di akhirat. Allah akan kasih ganjaran ini di akhirat. Dimudahkan kita urusan kita di akhirat. Atau doa itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang lain, yaitu kita diselamatkan dari musibah. Ya. Jadi misalnya ada orang itu naik motor, ini contoh saja ya. Mungkin kita bisa mendapatkan contoh yang semisal dalam kehidupan kita masing-masing. Ada orang itu naik motor, dia itu sudah hati-hati, mungkin ada trek gitu ya, atau trailer gitu ya, itu hampir nyerempet dia. Kemudian orang ini ngomong, sedikit saja kalau saya nggak cekelan setir itu mungkin saya sudah keserempet sama trailer itu, saya jatuh. Jadi terkadang ada momen-momen tertentu yang di situ Allah menyelamatkan kita dari malapetaka yang hampir saja menimpa kita. Itu diantara itu adalah bisa jadi itu adalah ganti dari doa yang karena kita panjatkan tapi belum diijabahi oleh Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Yaitu Allah selamatkan kita dari musibah, malapetaka yang mungkin sedikit lagi itu menimpa diri kita, atau menimpa anak kita, atau menimpa keluarga kita. Dan itu ada. Ya. Dalam kehidupan kita masing-masing mungkin pernah kita ingat, ya, ketika kita jalan raya mungkin kita hampir saja tertabrak, kemudian Allah ngasih keselamatan. Ya. Mungkin sedikit lagi kita jatuh, kemudian Allah ngasih keselamatan dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada kesulitan yang terus-menerus. Yakinlah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tinggal kita mau sabar atau tidak, dan hindari sikap berkeluh kesah, hindari juga sikap tergesa-gesa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, beberapa pelajaran, insya Allah ada 8 pelajaran dari kurang lebih dari kisah yang dialami oleh Nabi SAW bersama sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas.
Mungkin ada para ibu-ibu, para hadirin yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.